Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wa wasikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah senantiasa Allah memberikan kepada kita nikmat dan rahmat-Nya yang selalu tercurah sehingga kita bisa Allah mudahkan untuk berjamaah subuh, Allah mudahkan kita untuk beriktikaf, kemudian bersama-sama berzikir dan bersama-sama mengkaji. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita dijadikan sebagai orang husnul khatimah. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Kita masih mengkaji tentang kaitannya dengan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho merupakan salah satu daripada buah daripada cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita juga ada beberapa bagian di antaranya ridho terhadap pembagian Allah atas kita berupa kekayaan, kondisi kita yang apabila kita bandingkan dengan orang lain maka akan muncul perasaan bahwasanya kita kondisinya lebih buruk daripada orang lain. Maka ketika itu muncul dalam diri kita, kita wajib meyakini bahwasanya apa-apa yang Allah bagikan untuk kita adalah sesuatu yang memang pantas untuk kita, lebih baik untuk kita, sehingga akan muncul rasa syukur dan rasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkaitan dengan itu, kemudian ada ridho yang kedua adalah berkaitan dengan kondisi kita yang tidak selalu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Ridho yang kedua berkaitan dengan datangnya musibah ataupun sakit yang tidak selalu datang kepada kita. Maka ketika musibah datang ataupun itu sakit, maka kita tidak boleh di situ tatabarram bi syai'in min dzalika wa tajza'. Tidak boleh cemberut dan tidak boleh mengeluh. Karena yang namanya musibah datangnya tidak setiap hari dan sakit juga datangnya tidak setiap saat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, "U'budillaha ta'ala birridha fa illam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsir." U'budillah, sembahlah oleh kalian semua Allah SWT birridha, dengan perasaan ridha.
Fa'ilam tastati, maka apabila tidak sanggup, tidak bisa, hafiz sabri, maka sembahlah Allah dengan penuh kesabaran. Maka dari zaman dulu ketika kita TK atau SD itu sudah ada ikrarnya, raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Maka di sini Rasul bersabda, "U'budillaha ta'ala birridha." Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan ridho, dengan rela. Menjalani semua perintah-perintah Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan ridho, dengan rela, dengan ikhlas. Menjauhi larangan-larangan Allah juga sama dengan ridho dan ikhlas. Allah nggak boleh melarang kita untuk berbuat maksiat, maka kita laksanakan dengan ridho dan ikhlas. Langkahkan kaki ke masjid di pagi buta dengan ridho dan ikhlas. Ngaji, tadarus, sodako, dan yang lain-lainnya, perintah Rasulullah, sembahlah Allah dengan ridho. Ailam tastati hafiz sabri, maka kalau tidak sanggup, tidak bisa, maka sembahlah Allah dengan sabar, dengan penuh kesabaran. Sabar selama masih hidup ya terus. Namanya kewajiban kita beribadah pada Allah terus. Kapan selesainya? Hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya keyakinan. Ulama tafsir sebagian menafsirkan yakin bermakna al-maut. Sembahlah Allah sampai datangnya kematian, sampai husnul khatimah. Tidak ada yang lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik daripada iman dan Islam itu sendiri. Karena kalimat itulah yang menjamin kita yaumil qiyamah layak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika datang yaumul qiyamah, orang-orang kafir berusaha mengumpulkan semua harta bendanya supaya bisa menukar, bisa ditukar biar tidak tertimpa azab. Maka itu semua tidak berguna di hadapan Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang merugi. Ulama tafsir mengatakan falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima darinya. Minhu itu dari orang yang kafir tadi, walaupun dia dermawan, banyak membantu orang, akan tapi dia kafir, falan yuqbala minhu, amalannya di hadapan Allah tidak akan pernah diterima. Maka di sini hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk beribadah, menyembah Allah dengan sabar, dengan ridho, kemudian dengan sabar. Hafiz sabri ala ma taqrahu khairun katsir. Fa ilam tastati hafiz sabri, maka ketika tidak bisa, maka dengan sabar. Ala ma taqrahu khairun katsir. Sabar atas sesuatu yang tidak kita sukai, khairun katsirun, itu mengandung kebaikan yang banyak. Puasa, orang lain mah pada makan, kita puasa 1 bulan. Enak apa enggak?
senang apa enggak. Kalau imannya biasa aja ya mungkin terpaksa gitu ya. Puasa itu enggak menyenangkan, maka harus sabar menjalaninya. Tapi kalau imannya luar biasa, maka disambut luar biasa. Orang-orang non-Islam nggak puasa, kita puasa. Maka tersebut di situ khairun katsirun akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dengan puasa orang-orang menjadi sehat. Dan puasa luar biasa sekali fadilahnya. Keutamaannya luar biasa, manfaatnya banyak sekali. Orang-orang zaman dulu ada yang namanya tapa, nggak makan, nggak minum, ingin mendapatkan kesaktian. Tapi riwayat dan sebagian riwayat bahwasanya iblis itu berpuasa ketika diusir dari surga, berpuasa 300 tahun supaya bisa diizinkan masuk ke surga untuk mengganggu, menggoda Nabi Adam alaihissalam, sehingga memiliki kesaktian, dia bisa masuk surga dan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Alamak takrahu khairun katsir. Sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai, khairun katsirun, itu akan memiliki kebaikan yang banyak. Walaysa minar ridha syai'un ma yajiduhu ba'dul aghbiya'i minat tuma'ninati inda tarkil mahmurat aw irtikabi ba'dil mahmurat. Dan bukan termasuk daripada kategori ridho yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh yang dia dengan tenangnya meninggalkan perintah-perintah Allah, irtikabi ba'dul mahdurat, dan melakukan maksiat. Dia mengatakan itu semua adalah ketetapan Allah. Ini perkataan orang-orang yang bodoh. Dia tidak sholat, santai saja. Dia melakukan maksiat, anteng saja, tenang saja. Kenapa kamu melakukan itu? Dia mengatakan itu sudah ketetapan Allah. Ini perkataan yang bukan termasuk daripada kata-kata ridho, tapi kata-kata orang bodoh yang tidak memahami hakikat qada Allah SWT. Saya nggak sholat, ya sudah takdir dari Allah. Bukan begitu urusannya. Kenapa maksiat? Sudah ketetapan dari Allah. Saya ridho, ya bukan begitu urusannya. Itulah ucapan orang-orang yang sebagian orang-orang bodoh merasa tenang berbuat maksiat, merasa tenang meninggalkan perintah-perintah Allah. Fa inna fi'lal ma'asi wa tarki ta'ati mimma yasqutullah ta'ala. Fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yarda Allah bihi. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang membuat Allah murka. Bagaimana dia bisa mengatakan ridho dengan perbuatan tersebut? Allah sendiri tidak ridho. Allah nggak ridho hamba-hambanya berbuat maksiat. Kita juga nggak senang kalau anak-anak kita melanggar peraturan. Kita di rumah ada tata tertib buat anak-anak kita, mendidik supaya disiplin. Habis maghrib sampai isya ngaji. Habis sholat isya belajar sampai jam 9. Jam 9 istirahat. Itu peraturan yang kita buat untuk anak kita di rumah. Ternyata habis maghrib bukannya ngaji ngelayap. Kira-kira kita senang apa enggak? Ya, otomatis kita enggak senang. Habis isya bukannya belajar, malah lihat TV, ngelihat HP.
Maka bagaimana Allah ridho terhadap hambanya yang berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan? Dia mengatakan itu ketetapan Allah, itu sesuatu yang amat sangat salah sekali. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "In takfuru," kalau kalian semua kafir, ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sungguhnya Allah itu tidak butuh kalian semua, tidak membutuhkan hamba-hambanya yang kafir. Wa la yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang ingkar, yang kafir. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur maka Allah akan meridhoi kalian. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran orang-orang yang jahil bahwasanya kita melakukan maksiat kemudian meninggalkan ketaatan merupakan ketetapan dari Allah, maka saya ridho. Nggak bisa seperti itu. Itu adalah ridhonya hawa nafsu, bukan ridhonya akal, bukan ridhonya Allah. Hawa nafsu ridhonya seperti itu, senangnya adalah bermaksiat. Wa inna marridha hadzal miskin an nafsihi wa dhanna annahu radiya an rabbih. Wa ridha 'anillahi wa 'anin nafsi yab'udu an yajtama'a fi mawtinin wahidin. Dan itu adalah wa inna marridha hadzal miskin, ridho yang tadi adalah ridho dari hawa nafsunya. Fadhonna annahu radhiya an rabbi, dan dia menyangka bahwasanya itu ridho dari Tuhannya. Wa ridha anillah, dan ridho dari Allah itu, wa nafsi, dan dari hawa nafsu, yab'udu an yajtama'a fi mawtin wahidin. Ridho dari hawa nafsu dan ridhonya Allah itu tidak bakal menjadi satu tempat, tidak akan berkumpul dalam satu tempat. Maka kita harus membedakan mana ridho dari hawa nafsu, mana ridhonya Allah. Segala sesuatu yang datang menyenangkan hawa nafsu, maka itu bukan ridhonya Allah, tetapi ridho yang datang dari hawa nafsu. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, maka termasuk daripada kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Ghazali fi mas'alatin li Abil Fathi ad-Dimashqi, ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alullahu batinan wa taf'alu ma yurdihi zahiran. Fa in arada al-'abdu an ya'rifa ma indahu min ar-ridha falyaltamisuhu inda nuzulil masaibi wa wurudil faqati wa ishtidadil amrati fa sawfa yajiduhu hunaka aw yafqiduhu. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Ghazali, dan alangkah baiknya, alangkah indahnya apa yang dikatakan, diucapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu permasalahan kepada Abil Fathi ad-Dimashqi tentang ridho. Ridho adalah huwa antarada bima yaf'alullahu batinan wa taf'alu ma yurdihi zahiran. Ridho adalah
meridhoi, merelakan, mengikhlaskan, meridhoi semua apa-apa yang Allah kerjakan secara batin. Wa taf'alu ma yurdihi zahiran, dan melaksanakan apa-apa yang Allah ridhoi, Allah senangi secara lahir. Secara batin kita mengakui semua ketetapan adalah dari Allah. Lahirnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho. Karena sejatinya kita diciptakan ya untuk itu. Kama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura, tetapi untuk beribadah pada Allah. Kita berusaha menjadikan senang-senangnya kita sebagai yang bernilai ibadah. Senang menuju ke masjid, senang ngaji, dan lain sebagainya. Maka ridho adalah kita meridhoi semua apa yang Allah tetapkan, yang Allah kerjakan pada diri kita, pada alam semesta ini. Itu secara batin, kata Imam Al-Ghazali. Secara lahirnya adalah kita melaksanakan semua apa-apa yang Allah ridhoi, perbuatan yang Allah ridhoi kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in arada al-'abdu an ya'rifa ma 'indahu minar ridha, jika seseorang ingin mengetahui, seorang hamba mengetahui apa ma 'indahu minar ridha, bagaimana kondisi dia ketika yang namanya ridho dia itu bagaimana, falyatamisu 'inda nuzulil masaib, maka lihatlah ketika tertimpa musibah, wa wurudul faqati, dan ketika mendapatkan kehilangan, washtidadal amrad, dan ketika dalam kondisi sakit parah. Fa sawfa yajiduhu hunaka aw yafqiduhu, maka kita akan mengetahui, menemukan dalam kondisi musibah tersebut dia ridho atau tidak. Imam Ghazali seperti itu. Kalau pengen mengetahui kondisi orang dia ridho atau tidak, lihat ketika dia sakit atau ketika kena musibah, yang ngeluh apa tidak, dia bisa bersabar apa tidak, maka bisa ketahuan dia ridho atau tidaknya ketika dalam tertimpa musibah. Wa kathiran ma tasma'u min safalati abna'il az-zaman indama yuqalu lahum ma lakum tatrukuna at-ta'ata wa taf'aluna al-muharramati fayaquluna hadha syai'un qad qadallahu 'alaina fa qadarahu wa la mahidhu lana anhu wa inna ma nahnu 'abidun makhuruna wa kathiran ma tasma'u min safrati abna'iz zaman, dan kita banyak mendengarkan sesuatu dari anak-anak zaman sekarang, dari safrati abna'iz zaman, dari anak orang-orang yang terdahulu. Indama yuqaulahum ma lakum tatrukuna ta'ata wa taf'aluna al-muharramat. Perkataan orang-orang terdahulu ketika dikatakan kepada mereka ma lakum tatrukuna ta'ata, kenapa kalian meninggalkan ketaatan kepada Allah, wa taf'aluna al-muharramat, dan mereka mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan.
Fayaquluna hadza syai'un qad qadallahu alaina. Mereka menjawab, ini sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada kami. Faqadarahu, dan Allah takdirkan. Wala mahisa lana, dan tidak ada jalan bagi kami anhu, dari itu. Fa innama nahnu 'abidun maqhuruna, dan sesungguhnya kami semua adalah hamba yang tidak punya daya upaya. Fa hadza huwa madhhabun Jabariyah. Dan inilah pendapat orang-orang Jabariyah zaman dulu. Kenapa kalian bermaksiat? Kenapa kalian meninggalkan taat? Itu semua ketetapan dari Allah. Ini perkataan orang-orang Jabariyah. Perkataan orang-orang yang salah. Ada zaman dulu namanya golongan Jabariyah. Seolah-olah Allah tidak memberikan pilihan kepada kita. Seolah-olah Allah tidak memberikan kebebasan pada kita untuk milih jalan mana yang kita tempuh. Apakah jalan ke surga, apakah jalan ke neraka. Jalan ke neraka otomatis jalan-jalan yang berupa meninggalkan perintah Allah, melakukan maksiatnya, itu namanya jalan ke neraka. Dan ketika dikatakan seperti itu, mereka mengatakan itu semua ketetapan dari Allah. Kami nggak punya daya upaya. Itu perkataan orang-orang Jabariyah. Perkataan yang salah. Lalu apa gunanya Allah utus para nabi dan rasul? Apa gunanya Allah menurunkan Al-Quran? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, kita ini hamba terpaksa, gak punya daya upaya, maka ya maksiat ya Allah tetapkan. Itu salah. Itu semua perkataan orang-orang Jabariyah. Mungkin sampai sekarang mungkin ada orang-orang seperti itu. Mustahilatun qailun bilisanin halihi in lam yaqul bilisanin maqalahu la faidatan fi risalir rasul wa anzal kutub. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu tidak ada faedahnya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Wa ya'jaban kaifa yasuru mimman yud'a al-iman ihtijat ala rabbi wallahu al-hujjatul balighah. Dan sungguh aneh sesuatu yang muncul dari mereka yang mengatakan beriman tetapi mereka berhujjah kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.